Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan fase 2 dari proyek perancangan dan analisis algoritma. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Rizka Intan Fahira saya sendiri, lalu ada Farel Putra Albana, dan Alhuwairis Royhan. Next. Pada fase ini terdiri dari dua segmen, yakni segmen pertama tentang amortisasi dan segmen kedua tentang rekursif. Segmen pertama dilakukan pembahasan analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian dari fase 1 baik untuk droid merah dan juga droid hijau. Segmen kedua dilakukan konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif, kemudian dilakukan analisis rekuren atau solving recurrence relation. Next. Analisis amortisasi. Amortisasi adalah metode untuk menganalisis kompleksitas algoritma tertentu, terutama waktu untuk mengeksekusi. Analisis di amortisasi melibatkan perkiraan waktu berjalan untuk urutan operasi dalam suatu program dengan kompleksitas waktu konstan berasal dari analisis di amortisasi. Analisis ini digunakan ketika ingin mengevaluasi kompleksitas total suatu urutan operasi. Next. Analisis amortisasi droid merah berdasarkan algoritma fase 1. Satu, pengacakan posisi droid merah. Untuk mengacak posisi droid, biaya amortisasi sama dengan tidak ada biaya amortisasi. Kedua, droid merah mengetahui posisi keacakan peta. Biaya amortisasi tidak ada biaya amortisasi. Tiga, mengecek letak droid hijau adakah di sekitar droid merah. Biaya amortisasi OK kali N pangkat 2. Dengan penjelasan bahwa terdapat K operasi untuk memeriksa apakah droid hijau berada di sekitar droid merah dan jarak yang diperlukan bertambah seiring dengan ukuran wilayah yang akan diperiksa di mana N adalah ukuran wilayah yang akan diperiksa. 4. Droid merah akan bergerak acak apabila tidak ada droid hijau di sekitarnya. Biaya amortisasi OK. Dengan penjelasan bahwa terdapat K operasi untuk memeriksa apakah droid merah akan bergerak acak karena tidak ada droid hijau di sekitarnya. Biaya amortisasi keseluruhan dari K operasi tersebut adalah OK kali 1 sama dengan OK. Karena biaya setiap operasi adalah konstan 0,1. Next. 5. Apabila droid merah bisa melihat droid hijau, maka droid merah mengejar droid hijau melalui lintasan terpendek. Biaya amortisasi OK kali N pangkat 2. Dengan penjelasan bahwa terdapat K operasi untuk mengejar droid hijau melalui lintasan terpendek dengan biaya operasi akan meningkat seiring dengan ukuran masukan N dan meningkat secara kuadratik. 6. Program akan terus melakukan perulangan jika belum selesai sampai droid merah menemukan droid hijau. Biaya amortisasi OK. K merupakan jumlah percobaan dan kemungkinan yang diperlukan untuk menemukan droid hijau. 7. Program akan selesai jika droid merah menemukan dan menempel pada droid hijau, serta menampilkan informasi bahwa droid merah telah menemukan droid hijau. Biaya amortisasi tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Kepada Farel, silakan. Selanjutnya, analisis amortisasi droid hijau berdasarkan algoritma fase 1. Yang pertama, pengacakan posisi droid hijau. Untuk mengacak posisi biaya amortisasi tidak ada biaya amortisasi. Yang kedua, jarak pandang droid hijau dapat ditentukan. Biaya amortisasi yaitu OK dengan penjelasan bahwa terdapat K operasi untuk menentukan jarak panjang droid hijau. Biaya amortisasi keseluruhan dari K operasi tersebut adalah OK kali 1, yaitu OK karena biaya setiap operasi adalah konstan yaitu O1. Yang ketiga, dot hijau mengecek keberadaan posisi dan letak dot merah. Biaya amortisasi O1 dengan penjelasan bahwa biaya operasi untuk setiap operasi adalah konstan dan tidak bergantung pada ukuran masukan. Oleh karena itu, untuk setiap operasi yang dijalankan, biaya adalah sebesar O1 dan tidak meningkat seiring dengan ukuran masukan. Yang keempat, jarak dot merah dan dot hijau dapat dihitung. Biaya amortisasi O1. Next.
Yang kelima, jika droid merah terlihat dekat oleh pandangan droid hijau, maka droid hijau dapat menghindar dari buruan droid merah. Biaya amortisasi dapat mencapai ON, di mana N adalah jumlah sel pada peta. Yang keenam, bila jarak droid merah terlihat jauh dari pandangan droid hijau, maka droid hijau dapat terus berjalan secara acak. Biaya amortisasi OK dengan penjelasan bahwa terdapatkah operasi untuk memeriksa apakah droid hijau akan bergerak secara acak karena tidak ada droid merah di sekitarnya. Biaya amortisasi keseluruhan dari K operasi tersebut adalah OK kali 1 dengan yaitu OK karena biaya setiap operasi adalah konstan yaitu O1. Yang ketujuh, jika turut hijau berjalan mendekati tembok, akan dilihat kembali dan geraknya diubah dengan secara acak. Biaya amortisasi untuk setiap literasi O1. Yang terakhir, langkah di atas dapat terjadi perulangan sampai droid merah mendapatkan droid hijau dan begitu pula dengan droid merah akan muncul droid hijau sudah ditemukan. Biaya amortisasi OK, K merupakan jumlah percobaan dan kemungkinan yang diperlukan untuk menemukan droid hijau. Next. Selanjutnya yaitu analisis rekursif. Rekursif adalah metode matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Rekursif ini sendiri diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Definisi rekursif selalu dimulai dengan kasus penyetop, penghenti, atau kasus dasar dari suatu permasalahan. Dalam hal ini terjadi ketika nilai Y sama dengan 0. Definisi rekursif yang lebih kompleks mengandung inti dari permasalahan yang akan dipecahkan, namun lebih sederhana. Analisis rekuren. Analisis rekuren adalah proses memeriksa kompleksitas waktu suatu algoritma dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan memodelkan hubungan antara solusi submasalah tersebut untuk mencari kompleksitas waktu secara keseluruhan. Analisis rekuren sangat berguna dalam memahami kompleksitas waktu suatu algoritma dan membantu dalam memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dengan ukuran yang lebih besar. Namun, metode ini tidak selalu memberikan jawaban yang akurat, terutama jika algoritma memiliki sifat yang kompleks atau tidak teratur. Next. Selanjutnya, analisis rekuren algoritma penyelesaian droid merah. Algoritma penyelesaian dikonversi ke dalam bentuk rekursif yang pertama. Dalam melakukan konversi terhadap algoritma yang telah dijelaskan sebelumnya, kita perlu mengecek apakah algoritma tersebut perlu dijadikan ke dalam bentuk rekursif atau tidak. Perlu diingat bahwa tidak semua algoritma cocok untuk diimplementasikan dalam bentuk rekursif. Beberapa algoritma mungkin lebih baik diimplementasikan secara iteratif atau dengan teknik lain seperti divide atau conquer. Algoritma yang cocok untuk dijadikan bentuk rekursif ialah yang pertama, cek letak droid hijau adakah di sekitar droid merah. Pada bagian ini dibuatkan sebuah fungsi def periksa posisi droid hijau argumen. Yang dengan ketentuan yang pertama periksa apakah ada droid hijau di sekitar droid merah. Jika iya, maka panggil fungsi kejar droid hijau, dan jika tidak, maka panggil fungsi majukan droid merah dengan mengecek arah kiri, kanan, belakang, dan depan droid merah, serta mengecek tempat kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Huwairis Royhan. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Droid merah akan bergerak acak apabila tidak ada droid hijau di sekitarnya. Pada bagian ini dibuatkan sebuah fungsi def majukan droid merah. Dengan kriteria yang pertama, menggerakkan droid merah secara acak dari posisi start droid merah. Yang kedua, pemanggilan fungsi pada algoritma ini ialah mengecek posisi arah kepala dari droid merah, baik itu depan, belakang, kiri, dan kanan. Yang ketiga, apabila droid merah bisa melihat droid hijau, maka droid merah mengejar droid hijau melalui lintasan terpendek. Pada bagian ini dibuatkan sebuah fungsi def kejar droid hijau dengan beberapa kriteria. Yang pertama, memeriksa keberadaan dan letak posisi droid hijau. Yang kedua, pemanggilan fungsi pada algoritma ini ialah periksa posisi droid hijau dengan mencari jalur atau rute terpendek. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis rekuren algoritma penyelesaian droid merah. Pada penjelasan sebelumnya mengenai konversi algoritma ke dalam bentuk rekursif, terdapat dua fungsi rekursif yang dapat menyebabkan peningkatan kompleksitas waktu, yaitu pada periksa posisi droid hijau dan majukan droid merah. Kedua fungsi ini terpenuhi jika algoritma lain juga dijalankan dengan semestinya. Misal, kedua fungsi tersebut akan bersama-sama melakukan jika droid merah melihat posisi droid hijau dengan arah tertentu pada peta. Kedua fungsi tersebut tidak akan terpanggil jika salah satu algoritma tidak terpenuhi dan tidak akan mempengaruhi kompleksitas waktu secara signifikan. Selanjutnya yaitu analisis rekuren algoritma penyelesaian droid hijau.
Yang pertama, algoritma penyelesaian dikonversi ke dalam bentuk rekursif. Dalam melakukan konversi terhadap algoritma Droid hijau yang telah dijelaskan sebelumnya, kita perlu mengecek apakah algoritma tersebut perlu dijadikan ke dalam bentuk rekursif atau tidak. Perlu diingat bahwa tidak semua algoritma cocok untuk diimplementasikan ke dalam bentuk rekursif. Beberapa algoritma mungkin lebih baik diimplementasikan secara iteratif atau dengan teknik lain seperti divide and conquer. Algoritma yang cocok untuk dijadikan bentuk rekursif ialah yang pertama, droid hijau mengecek keberadaan posisi dan letak droid merah. Pada bagian ini dibuatkan sebuah fungsi def periksa posisi droid merah dengan beberapa kriteria. Yang pertama, periksa apakah letak posisi droid merah ada di sekitar droid hijau. Yang kedua, jika iya, maka panggil fungsi jauhi droid merah. Selanjutnya, jika tidak, maka panggil fungsi majukan droid hijau dengan mengecek arah kiri, kanan, belakang, dan depan droid merah, serta mengecek tempat kosong. Yang kedua, droid hijau akan bergerak acak apabila tidak ada droid merah di sekitarnya. Pada bagian ini dibuatkan sebuah fungsi def, majukan droid hijau. Dengan beberapa kriteria, yang pertama, menggerakkan droid hijau secara acak dari posisi start droid hijau. Kedua, yaitu pemanggilan fungsi pada algoritma ini ialah mengecek posisi arah kepala dari droid hijau, baik itu di depan, belakang, kiri, dan kanan. Ketiga, jika droid merah terlihat dekat oleh pandangan droid hijau, maka droid hijau dapat menghindar dari buruan droid merah. Pada bagian ini dibuatkan sebuah fungsi def, jauhi droid merah, dengan beberapa kriteria, yaitu memeriksa keberadaan dan letak pasti droid merah. Yang kedua, pemanggilan fungsi pada algoritma ini ialah periksa posisi droid merah. Selanjutnya, analisis rekuren. Fungsi majukan droid hijau akan terus dipanggil dalam hal melakukan pergerakan acak pada peta dan menghindari droid merah. Jumlah iterasi akan bergantung pada jarak antara kedua droid. Yang kedua, fungsi jauhi droid merah akan dipanggil jika jarak pandang droid berdekatan. Dengan demikian, fungsi jauhi droid merah tidak akan memanggil fungsi majukan droid hijau secara rekursif, sehingga tidak ada tambahan iterasi yang terjadi. Sebelumnya, dalam memanggil fungsi jauhi droid merah akan memanggil fungsi periksa posisi droid merah untuk mengecek apakah droid merah ada di jarak pandang dekat dengan droid hijau atau tidak. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada Rizka Intan Fahiran. Sekian penjelasan fase 2 dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.